Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mulai kembali ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi wa jami' ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة الإمام العلامة المجتهد المخلد أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركاته ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. ثم إلى حضرة جميع مؤلف الكتب وشارحها ومصنفيها وإلى جميع من أجازنا إلى المنتهى. الفاتحة. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا ولمن استمعنا هنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم قد يسر الله اللهم صل. Salamin 80 Babun najasat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babun najasati, bab najis. Ia yaitu atau adalah
Iya, yaitu kullu muskirin, kullu semua, muskirin minuman keras, ma'i'in najis, wa kalbun dan anjing, wa khinzirun dan babi, wa far'uhuma dan keturunan keduanya, wa maitatun dan mayat, ghairil adami, ghairi selain, al adami manusia, jadi selain mayat manusia. Wassamaki dan ikan air, wal jarodi dan belalang, wa damun dan darah, wa qoihun dan nanah, wa qoihun dan muntah, wa rausun dan tahi. Wa rusun dan tahi, wa baulun dan kencing atau air seni, wa madiyun dan madhi, wa wadiyun dan wadi, wa kadza dan demikian juga maniyun mani, ghairil adami, ghairi selain al adami manusia, bil asohi menurut kaul asoh, kultu pendapatku, toharatu suci, al-asohu kultu pendapatku,
Al-asohu asoh. Imam Nawawi mengambil pendapat yang asoh. Taharatu suci, mani ghairil kalbi, ghairi selain mani al kalbi anjing, wal khinziri dan babi, wa far'i dan keturunan, ahadihima salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam. Wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Walabanu dan susu hewan, ma la yukalu, mala yang tidak yukalu dimakan, ghairul adami, ghairu selain al-adami manusia. Wal juz'u dan bagian makhluk hidup, al-mufasilu yang terpisah, minal hayyi, minal hayyi minadari al hayyi hidup, kamaitatihi hukumnya seperti mayatnya. Illa kecuali sya'rul ma'kuli, sya'rul rambut, sya'rul rambut binatang, al-ma'kuli yang dimakan manusia, fatohirun maka ia suci, walaisatil alaqatu, walaisat dan tidak termasuk
Wal mudghatu dan mudghah, yaitu gumpalan daging janin. Warutubatul farji, warutubatu cairan putih antara madi dan keringat, ya, al-farji. Warutubatul farji artinya cairan putih antara madi dan keringat. Binajasin najis, fil asohi menurut kaul asoh. Saya jelaskan dulu ini bab najis. Najis. Jadi banyak hal yang tadinya suci menjadi najis. Kullu muskirin ma'in. Jadi semua minuman keras dihukumi najis. Ya, kalau di kita ada bir dan sejenisnya, itu najis. Kalau sudah najis berarti hukumnya haram. Wa kalbun wa khinzirun, termasuk anjing, babi. Wa far'uhuma, dan keturunan keduanya. Wa maitatun, dan mayat atau bangkai ghairil adami, selain manusia. Jadi ini hukumnya najis. Wassamaku, dan ikan air, wal jarotu, belalang. Jadi kalau ikan air, belalang tidak najis. Belalang pun boleh dimakan. Wadamun, darah, wa qaihun nanah, wa qaihun nanah, wa qaihun muntah. Jadi kalau darah nanah itu cukup dilap, ya, pakai tisu bersih, berarti sudah tidak najis. Kalau darahnya manusia, katakanlah kita luka, maka ketika luka itu tidak menyebabkan najis, yaitu cukup dilap saja, jadi sudah tidak menjadi najis. Muntah, qaihun, mungkin karena perjalanan mabuk dan sebagainya. Selama muntahnya bukan karena minuman keras, ya, atau bukan karena narkoba, maka muntahnya itu tidak dihukumi najis. Kemudian waroisun, ini tahi, kotoran. Ini karena ya harus dipersembahkan tahi, wong ini kan disebut kotoran, jadi kotoran, wabolun, dan kencing. Nah, kita seperti saya ini sering mengalami. Jadi kalau pergi sehari 2 hari keluar kota itu mesti bawa baju 1 tas penuh. Karena apa? Contohnya dari sini berangkat ke Surabaya, ya, sampailah di Surabaya di Juanda. Atau kalau naik bis, ya sampailah di Bogor. Di Bogor pasti ingin buang air kecil, minimal air kecil. Kemudian di situ pipis. Nah, ternyata pipisnya tidak jongkok, tidak duduk, berdiri. Nah, terus di situ di fasilitas umum itu hanya ada keran, ada lubangan yang dibuat seperti itu. Nah, terus pipis di situ. Nah, rentannya apa? Air kencing kita itu memercik ke celana, ke baju. Makanya kalau memang maunya kencing berdiri, ya harusnya ada pendampingnya yang di depannya tempat kencing itu
itu biar ketika kita kencing tidak nyiprat, kalau orang Jawa nyiprat. Ya. Bagaimana ketika kita kepercikan air seni tapi mata kita nggak bisa melihat? Kalau celana kita levis ya, atau celana yang tebal-tebal itu tidak mungkin terasa kena air cipratan, tidak mungkin terasa. Dan biasanya ketika satu ruangan itu bau pesingnya menyengat, itu biasanya kan di kanan kirinya juga najis. Makanya saya kalau membuka toilet kok pesingnya menyengat, jadi ini rawan kanan kiri najis. Nah, terus kan kita bawa tas, nggak mungkin tasnya ditinggal di luar, tasnya dibawa masuk, dilalah masuk sempit, mau menggok aja nggak bisa. Dilalah tas kita nempel ke tembok, ya kita karena ngaji fikih kita harus hati-hati karena itu tempat umum banyak orang. Ya, kalau bisa ya jangan sampai nempel barang-barang kita ke tembok, takutnya najis. Karena tidak semua orang paham fikih. Kadang saya perhatikan jarang yang cewek karena apa itu tempat urinoirnya itu hanya ada besi kecil mengalirkan air kecil. Ada di hadis itu kan kalau kita ngaji kayak kita Imam Ghazali, Hidayatul Hidayah, terus Ihya, nanti terbanyak orang masuk neraka itu bukan karena dosanya, karena air kencingnya. Itu kadang-kadang akhirnya saya mengorbankan air minum dan tisu saya bawa dulu, kemudian ketika pipis, nah itu saya guyur pakai air minum. Ya, air minum saya beli air minum yang nggak mahal-mahal, pokoknya kebutuhannya untuk bisa mengantisipasi ketika pipis, barulah dikeringkan dengan tisu baru kita buang. Ya kadang-kadang memang di tempat-tempat umum tisunya nggak ada habis karena banyak orang. Terus kadang-kadang orang juga nggak cawe kalau orang Jawa bilang, nggak membersihkan kemaluannya. Habis pegang kemaluan, tangannya megang dinding. Ya, saya sering melihat begitu di mana-mana. Makanya kadang-kadang ya Allah, bawah itu dipel terus sama cleaning service-nya, tapi kanan kiri nggak pernah dibersihkan. Karena kanan kiri ini juga keramik, mungkin dianggap aja kering. Makanya di tempat-tempat umum yang agak elit itu kan toiletnya kering, mungkin untuk mengantisipasi percikan-percikan air yang gak karu-karuan. Apalagi kalau toiletnya WC-nya duduk, itu sama sekali saya gak bisa keluar karena membayangkan siapa orang sebelum saya sebelumnya lagi. Apalagi terus orangnya ada penyakit, mau naik ke toiletnya juga gak bisa. Nah kemudian ini wa madyun madi, ya kalau madi dihukumi najis, kalau mani tidak dihukumi najis. Apa sih madi? Madi itu kalau laki-laki ketika bekerja dengan kondisi fisik yang terlalu capek, nah ini keluar cairan dari kemaluannya, ini namanya madi. Ya. Terus ada lagi wadyun wadi. Nah wadi ini begini. Jadi laki-laki itu kalau dia sudah terangsang nafsunya, katakanlah kalau orang laki-laki ereksi akhirnya tidak disalurkan, ya kemudian itu keluar cairan sendiri, dan cairan itu ternyata malah berubah bukan cairan mani tapi menjadi cairan wadi. Nah sehingga cairan yang begitu itu namanya najis. Kalau yang masih mani nggak najis, karena Nabi ketika habis berhubungan biologis sama istrinya, ada maninya yang nempel di sarungnya itu cuma bersihkan pakai jari-jarinya gitu. Jadi artinya kalau mani tidak najis. Wakada demikian juga mani ghairil adami, selain maninya manusia, fil asofi menurut qaul asof. Contoh, nah, karena kita bukan beternak, tapi kalau saya dulu sering ketika di Bandung itu ke tempat teman yang beternak, ada beternak kambing, beternak kuda dan sebagainya. Ternyata ketika
antara binatang ini yang betina sama laki-lakinya, jantannya ini harus dikawinkan. Ternyata kemaluannya harus dipegang sama yang punya, karena kuda. Nah ternyata saya perhatikan ketika mau megang itu juga tangannya ini basah. Terus saya ingat ngaji, makanya di kitab itu kalau maninya binatang dipegang manusia ya basah, itu berarti najis, kita harus membersihkan tangan. Saya kan berkali-kali begitu cara mengawinkan kuda, mengawinkan kerbau, sapi dan sebagainya, termasuk kambing. Nah, bahkan di peternakan itu ada tempat khusus untuk mengawinkan. Jadi si betinanya ditaruh di depan, terus itu sudah ada kerangkengnya kanan kiri. Nah, baru ininya dikawinkan. Nah ternyata ada juga lagi, ini kemaluan si binatang sudah masuk ya ke kemaluan binatang yang betina. Ternyata dilepas terus dikasih tabung. Terus saya tanya, untuk apa ini? Ini untuk bayi tabungnya Pak. Oh gini ya. Jadi saya berpikirnya itu gini, apakah Syekh Nawawi ini juga dulu meneliti kemana-mana? Kok sampai cerita najis itu sampai maninya binatang disebutkan, ini disebutkan. Ternyata faktanya di lapangan juga seperti itu. Di peternakan besar memang seperti itu. Ini Imam Nawawi mengatakan kultu al-asoh, pendapatku mengikuti pendapat yang asoh, ya, termasuk mani binatang juga ini najis. Taharatun maniyin ghairil kalbi wal khinzir wa far'i ahadima. Ya, dimungkinkan kalau namanya mani, ya ini mani manusia, ini konstruksi berpikirnya. Kalau mani itu nggak najis, berarti maninya binatang pun juga tidak najis, kecuali binatang yang dihukumi najis seperti anjing dan babi dan keturunannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Makanya pendapat asoh itu ada yang jadi khairil adami fil asoh, selain mani manusia. Tetapi juga dimungkinkan suci mani selain manusia atau binatang itu, kecuali binatang yang dihukumi najis, ya, seperti anjing, babi dan keturunannya. Wallahu a'lam. Wala banu ma la yakulu ghairal adami, dan susu ya ma la yakulu yang tidak dimakan selain manusia. Nah, sekarang ini semua susu binatang itu diperah, diminum. Bahkan di iklan-iklan itu saya sampai mikir gini, apa benar ya susu itu dari kambing ini, dari kuda, dari semuanya tadi diminum. Wal juz'ul munfasilu, bagian makhluk hidup yang terpisah minal hayyi, dari hidup ya. Kama tadihi, hukumnya seperti bangkainya, seperti mayatnya. Mungkin orang kecelakaan ya, tangannya protol, itu tidak boleh terus jari-jarinya atau apanya dimasak kulitnya, tidak boleh, karena selama itu namanya manusia, kecuali binatang. Ila sya'ral makuli, ya, kecuali rambut yang binatang dimakan manusia. Contoh kalau di sini kan sering nyembelih ayam, ya bulunya sedikit-sedikit ketinggalan. Kalau itu termakan, itu dihukumi halal, tidak dihukumi najis. Fatohirun, maka ia suci, walaisatil alaqatu, dan tidak termasuk gumpalan darah janin, wal mudghatu, dan gumpalan daging janin. Ya, warut batul farji, cairan putih antara madi dan keringat. Ya. Apa ya kalau orang Jawa ini? Kalau orang Jawa itu kan keringatan, terus keluar yang namanya keputih-putihan ya. Terus biasanya ciri-cirinya orangnya ketiaknya bebe, bau badannya terus gak enak. Nah itu yang namanya, ini yang dimaksud oleh warutubatul farji ya. Jadi antara cairan putih ya, di antara madi dan keringatnya. Kalau sudah capean
Di fikih itu disebutkan biasanya orang kalau kurang bersih di antara kemaluannya itu menyebabkan bau badannya tidak sedap. Binajisin fil aso, kalau sudah seperti itu najis. Kita lanjutkan walayat huru, dan tidak yadhuru menjadi suci. Najisul aini, najis ain. Illa kecuali khomrun khomer, takhallalat berubah menjadi cuka, wakaza demikian juga nukilat jika dipindahkan minas syamsi dari sinar matahari ila dhilin ke tempat teduh, ila ke dhilin tempat teduh, wa aksuhu dan sebaliknya, fil asohi menurut pendapat atau qaul asoh, fa'in jika khullilat menjadi cuka, bitorhi karena ditambah, syai'in sesuatu, fala maka tidak suci. Wajildun dan kulit, najusa najis, bil mauti karena mati, fayadhuru menjadi suci, bitabghihi karena disama, zahiruhu luarnya, wakadha begitu juga batinuhu bagian dalamnya, alal masyhuri
Wattabahu dan menyamak, wattabahu dan menyamak adalah nas'u, menghilangkan, fudulihi, cairan kulit, bihirrifin dengan khirif. Khirif itu kalau di kita daun delima dicampur tawas. Jadi khirif itu daun delima dicampur tawas, atau kalau delima saja, kalau tawas saja. Kalau di kita kadang-kadang di daun kelor, tapi sekarang sudah tidak menggunakan khirif, tapi menggunakan cairan kimia. La syamsin, tidak menggunakan sinar matahari. La, tidak menggunakan syamsin, sinar matahari. Wa turabin, dan tanah. Wala, dan tidak wajib al-ma'u, menggunakan air. Fi asna'ihi, di dalam asna'ihi, menyamak kulit. Fil asohi, menurut kaul asoh. Ya, ini wala yadhuru, dan tidak menjadi suci apa najisul aini, najis ain. Najis ain itu ya najis yang bisa dilihat oleh mata. Ini dicontohkan oleh Imam Nawawi khomer. Khomer ini adalah bagian dari minuman keras. Kalau di kita ya ada khomer, ya ada baceman, toa, ya ada baceman lagi, ketan hitam, sehingga menyebabkan itu berubah zatnya, berubah warnanya, semuanya berubah, sehingga dihukumi sebagai minuman keras. Nah, kalau minuman keras itu hukumnya haram dan disitu najis, dan najisnya kan dapat dilihat mata, dapat dibau dan dirasakan, makanya dinamakan najis aini. Ain itu mata, ya, dalam bahasa Arab ainun moto. Nah, najis aini seperti percikan air kencing mercik ke kaki atau ke celana atau ke baju, itu juga termasuk najis aini. Makanya kalau najis ini sudah tampak begitu, gimana nih caranya? Kalau yang kepercikan sedikit, ya bolehlah itu disucikan langsung dengan pakai air. Tapi kalau yang merciknya banyak, kan tidak mungkin disucikan dengan air. Maka solusinya, ya kalau saya selama belum nyampe tempat, saya nggak ganti baju, karena ujung-ujungnya nanti ya kena percikan lagi. Minimal kalau dalam bepergian bawa sarung ketika mau sholat, mau wudhu dulu pakai itu, baru kita lepas pakai sarung ketika mau sholat. Oke, jadi itu
caranya karena kita tahu itu najis aini, nggak bisa kita hindari, apalagi di fasilitas-fasilitas umum. Di hotel pun sama. Hotel kalau yang berbintang itu ceboknya yang nggak ada gayungnya, ditombol di bawah, terus airnya mercik kemana? Ke pantat kita, cari lubang duburnya, terus kita sambil menggal-menggal itu bersihkan gitu. Nah gini saja bersih, mau saya bersihkan pakai air selangnya ya nggak ada, adanya shower dari atas. Ini yang bersihkan atas. Adanya malah di wastafel ada gelas. Gelas itu biasanya dipakai sikat gigi pakai kukur-kukur. Ya mau nggak mau karena di situ adanya begitu, ya saya gunakan gelasnya aja untuk cewek. Orang setelah saya pakai gelas ya wallahu a'lam. Kadang saya kalau berkelakuan seperti itu ya, akhirnya saya juga mikir, kondang wong sing gawe gelas sadurunge aku mang berapa ya aku. Ya mungkin kalau orangnya ngerti fikih bingung. Ya kalau nggak ngerti fikih ya nggak bingung. Jadi semakin canggih, semakin maju, ternyata banyak juga yang semakin tidak mengikuti aturan fikih. Jadi kita najis dan sebagainya. Nah kemudian kalau minuman keras ya seperti khamr berubah jadi bersih, ya terus itu jadi cukanya itu dihukumi suci. Ya. Kemudian alkohol itu ada yang berubah jadi alkohol, ada yang spiritus. Nah orang-orang bilangnya ini nggak berubah jadi Gus, ini jadi etanol ya berdoa, itu kan bahasa kimianya etanol. Oke, jadi di situ akhirnya suci. Sebenarnya alkohol itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, kalau suci mensucikan boleh dipakai wudu. Jadi Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang berubah jadi cukanya boleh dikonsumsi. Tetapi kalau cukanya dicampur macam-macam yang sehingga berubah warna cukanya dari wujud aslinya berubah, ini menjadi haram lagi. Oke. Nah makanya kadang saya berpikir begini, saya dulu ketika masih di Bandung itu kan ada teman yang orang tuanya produsen saus, ya, saus. Terus saya lihat produksinya saus bagaimana. Ya saya pikir itu mangga dikupas dulu, katesnya dikupas, ternyata enggak. Datang truknya datang ya langsung gerojok ke tempat itu dolar. Ya semenjak itulah sampai hari ini saya nggak doyan makan saus yang saus kintalan. Dan ke tempat yang lagi ada yang produksi seperti itu. Ternyata ya sama. Saya pikir itu apa namanya dicuci dulu, getah-getahnya bersih baru dimasukkan mesin. Kemudian saya pikir yang kental-kental itu betul-betul tomat. Karena produksinya itu packingnya itu bungkusnya ada gambar tomat yang seger. Nggak taunya telo-telo bokeng ya dilebokno. Terus yang rasa-rasa kejutnya yaitulah cuka, ternyata cuka. Makanya kalau kebanyakan makan sesuatu, contohnya yang dicampur bakso, campur yang namanya nasi goreng, mungkin jangka panjangnya perut kita yang akan rusak. Ususnya, makanya orang zaman sekarang banyak yang kena saluran ususnya ini infeksi. Nah, mungkin karena makan itu jangka panjang. Gitu. Makanya kalau bikin aman, ya mungkin produknya yang mereknya, kualitasnya ini pasti mahal. Nah, makanya kadang-kadang kalau saya beli nasi goreng ya sudah putihan saja, nggak usah pakai. Nggak usah pakai saus, karena sering menyaksikan seperti itu. Ini yang dimaksud di kitab fikih. Makanya kalau diberi rasa-rasa dan warna-warna diharamkan. Ya mungkin karena memang menurut teori ekonomi kan itu tidak membunuh seketika. Kalau sesuatu tidak membunuh seketika dianggap wajar lah. Itu penyakit jangka panjang. Tapi kita sudah diberi informasi
oleh ulama-ulama ahli fikih termasuk Imam Nawawi ini, ya kita patut menduga bahwa barang-barang yang kita beli di pasar itu tidak semuanya higienis, apalagi suci. Ya. Saya kadang-kadang pedagang kan nakalan. Pertama buka warung bakso, ya kecapnya bangau. Nah, kemudian sausnya itu ya minimal Indofood ABC. Setelah yang di botol-botol itu habis, dia beli yang refillan itu dimasukkan ke botol-botol yang punya branding yang terkenal. Loh, ini Indofood kok rasanya gini, ini bangau kok rasanya pahit kecapnya. Jadi lah inilah, makanya inilah perilaku yang ada di kita ini seperti itu. Nggak mau setiap hari beli yang brandingnya seperti itu. Makanya akhirnya setelah rame, kualitas-kualitas mulai dikurangi. Kalau di negara maju semakin ramai semakin kualitas dinaikkan kualitasnya. Kemudian ini ada wakata innukilat min syamsi ila dhillin wa aqsuhu fil asar. Jadi kalau di kondisi dingin dia normal, di kondisi panas dia berubah, atau sebaliknya ketika panas itu normal didinginkan beku. Nah kemarin saya kan dikirimi foto, Gus saya mau tanya, saya tuh kulaan minyak 1 box, mobil box, sampai di tempat semuanya tidur membeku. Nah, saya suruh foto, gimana anunya? Wah, merek mono itu sebenarnya kelihatannya itu curah tapi dikemas. Dari asalnya sudah kualitas nggak baik, maka dari perjalanan tempat dia pertama produksi sampai ke tempatmu itu butuh waktu berapa lama. Ketika di perjalanan mobil boxnya tidak ada AC-nya, otomatis kena panas langsung. Ini minyaknya tidur menggumpal-gumpal. Dengan menggumpalnya berubah-berubah, nggak bisa kembali, yaitu nanti yang dihukumi haram dimakan. Kalau bisa kembali nggak apa-apa, tapi ketika panas dia bisa normal, ketika dingin kembali menggumpal, berarti sama itu sebaliknya. Jadi saya sampaikan, yaitulah justru di baliknya itu ada kenikmatan. Loh kok kenikmatan? Iya, gorengan itu yang bikin nikmat karena minyaknya itu sebenarnya sudah mati, tapi untuk goreng berkali-kali justru menjadikan apa yang digoreng menjadi nikmat. Tapi dengan kenikmatan itu tidak sehat. Jangan mengira loh gorengannya mau kayak betul gorengan enak. Itu karena minyaknya juga gak diganti-ganti. Makanya ini Imam Nawawi menjelaskan perubahan-perubahan itulah yang nanti karena dari tadinya hukumnya halal jatuh ke haram, tidak segera diganti. Keharaman-keharamannya lama-lama menjadi nikmat. Makanya kalau seperti OT-OT, orang di sini pernah saya beli OT yang besar, saya press itu ternyata hampir separuhnya gelas aqua ini. Duh, jadi kalau dimakan pada karo ngombe lengo. Nah ini faktanya kita di lapangan, tapi ulama fikih dulu sudah memasukkan, bahkan itu ada dimasukkan di bab najis. Ya lama-lama jadi najis. Nah kemudian wajildun najusa bil mauti. Nah kulit, katakanlah ini kulit kerbau, sapi, kambing, itu kalau matinya karena disembelih kulitnya tidak dihukumi najis. Tapi kalau matinya tidak disembelih, mungkin keracunan tiba-tiba mati kita tidak tahu, maka itu kulitnya tidak boleh digunakan karena hukumnya najis. Bagaimana kalau disamak? Ya tetap bisa kering, disamak, terus dijadikan beduk ya, selama itu bukan kulit yang binatangnya disembelih ya najis. Nabuh beduknya selama beduknya nggak rusak ya tetap najis. Apa? Dagingnya tidak boleh karena tidak disembelih. Jadi kalau binatangnya mati karena tidak disembelih, akhirnya dagingnya sampai kulitnya pun tidak boleh dimakan, termasuk disamak tidak boleh, untuk digunakan alat-alat yang lain pun juga nggak
santri, wis mati pokoknya iki kulite wong gak roh apa-apa disamak. Apalagi sekarang banyak bahan-bahan kimia yang untuk bisa nyamak. Kan gak kelihatan antara yang matinya disembelih dan matinya karena tidak disembelih. Jadi itu kulitnya pun akhirnya tidak boleh dimanfaatkan, dihukumi najis. Fayam huru bitablighi dhahiruhu. Jadi kalau ingin suci luarnya disamak, terus dalamnya juga harus disamak. Contohnya kulit binatang itu kalau ingin suci disamak luar dalam, baru boleh digunakan pakai sepatu, pakai sendal, pakai gesper atau sabuk. Ya. Orang zaman dulu sebelum ada teknologi gelas, ada teknologi termos, dulu alat-alat yang digunakan untuk membawa air, kantong air itu kan ya dari kulit, ya dijahit sampai rapet, nah airnya dimasukkan ke situ. Ya awet, ya apa juga nggak berubah. Itu alat-alatnya orang dulu seperti itu. Nah, wadabuhu yang dimaksud dengan mensama adalah naz'u fudulihi bi khirrifin. Jadi mengeluarkan cairan. Jadi cairan di kulit itu dikeluarkan sampai kering, okay? Sampai tidak tersisa, betul-betul kadar airnya hilang. Nah, dengan khirrif. Kalau dulu ya orang dengan kapur barus, dengan tawas, tapi sekarang sudah kita tinggal beli cairan untuk mencamak atau mengolah kulit. Lasamsin wa turabin, tidak menggunakan sinar matahari dan tanah, artinya tidak dijemur. Kalau menggunakan tanah itu kan apabila bendanya atau tempatnya, wadahnya yang terkena najisnya anjing atau babi, disucikan 7 kali, salah satunya harus menggunakan tanah. Wala yajibu, dan tidak wajib al-ma'u menggunakan air fi asna'ihi dalam menyamak fil asok. Menurut pendapat asok, ini kalau sudah menemukan bahan kimia untuk menyamak, ya. Saya dulu pernah mendatangi sekolah tinggi teknologi kulit itu kayak begitu di Jogja. Ternyata itu diajarkan bagaimana mensamak kulitnya yang bagus, sehingga kalau kulitnya dipakai sepatu kakinya nggak melintas. Nah itu ternyata ada teknologinya, ada ilmunya. Kulit yang disamak selama sekian yang dengan obat ini juga ternyata berkelas-kelas. Makanya sepatu yang berkelas itu biasanya mahal, ke kaki juga nggak bengok-bengok. Sepatu kok 100.000 katanya kulit dipakai, kok ini rasanya. Itu bukan kulit, berarti imitasi. Kemudian bagaimana kalau kulitnya itu ular, kobra, dipakai gesper. Kalau binatangnya itu yang diharamkan dipakai kulit, begitu pun juga tidak boleh. Tapi kan sekarang lagi trending itu luar biasa terkenal. Tas yang harga 200 juta ternyata dari kulit ular sama kulitnya buaya, ya, dan biawak, harganya 200 juta. Yang pegang biasanya kalau nggak artis ya pejabat yang luar biasa. Akhirnya di browsing sama netizen. Akhirnya ini pejabat hanya kelasnya begini, gaji segini kok tasnya 200 juta. Akhirnya KPK mengucapkan ayuhan netizen, terima kasih. Ya, sekarang itu kan begitu. Jadi luar biasa. Makanya dengan kecanggihan ini pun kita sebenarnya rahmatan lil alamin. Tapi ya harus hati-hati. Masa pejabat biasa aja pakai baju yang 16 juta. Awalnya yang lain-lain tidak tahu, netizen yang lain langsung browsing, ternyata produk ini baju ini 16 juta. Masuk pangkat ini ke baju 16 juta. Nah. Wa fi isna'i fil asah wal matbuhi kasaubin najisin, ya. Jadi kulit yang disamak itu seperti baju yang najis. Jadi dicuci sampai bersih
karena kena najis sampai najisnya hilang. Dulu kalau saya ikut kakek dari ibu itu sering menyamak, nyamak itu disamak sampai bersih, yang tidak bisa disamak itu dibikin cecek, dibikin cecek. Makanya gini saya sekarang, makanya kalau makan cecek habis itu kakinya cenut-cenut, tangan cenut-cenut, karena itu sebenarnya dibikin cecek yang kualitasnya karena nggak bisa disamak langsung jadi cecek. Ketika disamak nggak bisa, dimasukkan ke air, digodok, dikeluarin jadi mengembang, itu jadi cecek. Makanya nggak dipakai, yang nggak dipakai beduk, nggak dipakai untuk yang lain-lain. Kita lanjutkan, wa ma najusa bi mulaqati syai'in min kalbin. Wa madbu wa madbu wa wal madbu wal madbu, kulit yang disamak, kasaubin seperti baju, kasaubin seperti baju najisin yang najis. Wama, dan sesuatu atau barang najusa yang najis, bimulaqati, karena menyentuh, syai'in, bagian tubuh, min kalbin, dari anjing, usila, dibasuh, sab'an, 7 kali, ihdaha, salah satunya, biturobin, dengan tanah, wal adharu, dan menurut kaul adhar, ta'ayyanut turabu, ta'ayyanu, benar-benar memakai, at-turabi, tanah. Jadi ta'ayyanut turabi, benar-benar memakai tanah. Tidak boleh pakai tanah, terus tanah yang sekarang dijual untuk binatang-binatang itu kan tanah sudah apa ya, sudah di apa namanya, kalau yang sekarang kan ada jual pasir, jual tanah. Nah itu tak boleh ya, ambil tanah yang masih dari tanah. Wa anna al-khinziro, wa anna, dan bahwa al-khinziro, najis babi,
Kakalbin, hukumnya seperti kalbin najis anjing. Wala yakfi wala dan tidak yakfi cukup turabun tanah, najisun najis, wala dan tidak pula mamzujun yang dicampur bimahin dengan cairan. Bil asohi menurut kaul asoh, ya ini barang-barang termasuk dikatakan najis ya kalau menyentuh sesuatu yang tadinya juga menyentuh bagian dari binatang yang dihukumi najis ya seperti anjing atau babi atau binatang yang mati karena tidak disembelih itu dihukumi najis. Nah, cara membersihkannya harus menggunakan ta'ayyanut turabu, benar-benar memakai tanah. Jadi bukan tanah sintetis kayak tanahnya yang digunakan taman ya. Terus tanah di polybag yang untuk nanam-nanam yang ada di polybag. Jadi tanah ya ambil tanah dari tanah langsung untuk membersihkan. Kenapa Allah dan Nabi mengajarkan begitu? Nah, diteliti oleh orang-orang kesehatan ya, ahli kimia, ahli semuanya. Ternyata bakteri, kuman dan semua virus yang berasal dari anjing dan babi itu matinya karena dibersihkan dengan tanah. Jadi Allah memerintahkan membersihkan dengan tanah. Ternyata matinya semua penyakit yang berasal dari anjing babi tadi dengan tanah. Tanah dapat membunuh semua bakteri ya, dan apapun yang berasal dari anjing dan babi. Jadi dibersihkan dengan air, dengan sabun, kemudian dibersihkan lagi dengan tanah. Kemudian dibersihkan lagi dengan air, dengan sabun dan yang lainnya. Terakhir mungkin diberi pembersih dengan pewangi supaya wangi. Ini yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Jadi harus benar-benar tanah. Ini kalimatnya Imam Nawawi, ta'ayyunut turabi. Tidak tahu apakah di zaman dulu sudah orang pokoknya ngambil tanah di mana-mana langsung bersihkan. Ternyata itu bukan tanah. Ya seperti tanah yang dijual-jual di toko-toko kembang dan sebagainya, dibawa pulang ternyata tanahnya itu sudah campuran berambut, dibakar, dicampuri tanah sedikit, dicampuri itulah kompos dan sebagainya. Itu tidak bisa untuk membersihkan najisnya babi dan anjing.
Kemudian wala yakfi turabun najisun, tidak cukup dengan tanah najis. Ya. Contohnya ini kandangnya babi, terus kita membersihkan sesuatu yang kena babi dari tanah yang ada di sekitar kandang babi, ya nggak boleh, tetap dihukumi najis. Ya. Wala mamzuhun, dan tidak pula dicampur air yang airnya mengalirnya, ya karena di situ juga dekat dengan babi atau anjing. Fil asohi, menurut kaul yang asoh. Kita lanjutkan wa manajusa. Wama, dan tidak najusa najis. Bauli, air kencing. Sobiyin, bayi. Lam, yang belum. Yak'am, makan. Ghaira, selain. Labanin, susu. Nuhdhiha, cukup diperciki air. Wama, dan tidak najusa najis. Bi ghairi hima, bi ghairi, selain hima, keduanya. Wa illam, bi ghairi hima, selain keduanya, maksudnya jadi ini anjing atau babi atau kencingnya bayi. Ya, walaupun itu kencingnya bayi, tapi kalau tadi ada yang menyebabkan najis, ya seperti terkena sentuhan babi sama anjing, tetap najis. Ya. Bi ghairi hima, bi ghairi, selain hima, keduanya. Ilam, jika tidak. Takun, ada. Ainun, najis ain. Kafa, cukup. Jaryul ma'i, jaryu, mengalirkan. Al-ma'i, air. Wa ingkana, dan jika ada najis ain.
ingkanat dan jika ada najis ain, wajib izalatut tohmi, izalatu menghilangkan at-tohmi rasanya, wala yadurru dan tidak apa-apa, wala dan tidak yadurru apa-apa, baqa'u tersisa, launin warna, atau rihin bau, asuro yang sulit, zawaluhu dihilangkan, wafirrihi wafi tentang arrihi bau, qaulun ada satu pendapat, kultu pendapatku, kata Imam Nawawi, kultu pendapatku, fa'in bakia jika fa'in bakia dan jika warna dan bau ma'an sama-sama tersisa, ya, fa'in bakian artinya tersisa, ya, dimaksud warna dan bau tersisa ma'an bersama-sama. Bila terjemahan malah fa'in bakia jika warna dan bau ma'an sama-sama tersisa, dharron membahayakan, alas sohihi menurut kaul sohih, wallahu a'lam, wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Wa yushtaratu dan disyaratkan wurudul ma'i, wurudu mendatangi, al-ma'i air, lal asru la tidak al asru diperas, fil asohi menurut kaul asoh, wal adharu dan menurut kaul adhar taharatu suci, husalatin air bekas cucian, tamfasilu yang terpisah, bila tanpa, taghayyurin
berubah. Waqad dan sungguh toharo telah suci apa al-mahallu tempatnya, walau seandainya najisun terkena najis, ma'ingun benda cair, ta'adzaro maka tidak mungkin tadhiruhu mensucikannya. Wakilah ada yang berpendapat atau dikatakan yadhuru menjadi suci apa ad-duhnu minyak, bi ghuslihi dengan dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini najis bibauli sobyin. Anak kecil itu kencingnya tidak najis selama dia belum makan makanan selain asinya ibunya. Bagaimana anak baru sebulan 2 bulan sama orang tuanya atau neneknya terus dimakani pisang, itu akhirnya najis. Jadi yang tidak dihukumi najis selama belum terkena makanan selain ASI. Kalau kencingnya bayi laki-laki ya, yang belum makan selain ASI, kalau dia pipis maka cukup dilap saja sudah suci. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan tetap najis. Jadi Allah nggak tahu menghukumi kalau laki-laki nggak najis selama belum makan makanan selain ASI. Tapi kalau bayi perempuan tetap najis. Jadi cukup dengan nudhiha, diperciki air terus dilap, itu sudah suci. Wama najusa dan tidak najis bi ghairihima selain keduanya. Nah, ilam jika tidak takun ainun, ada najis ain. Seumpama ini kerembesan pempesnya karena penuh, nah itu jadi agak basah, itu cukup dilap saja kalau masih bayi, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau makannya sudah makanan yang aneh-aneh, ya tetap dihukumi najis bagaimana orang dewasa. Kalau masih makanannya asinya yang mungkin diberi makanan yang lain, asupan yang lain seperti susunya susu kaleng, susu kotaan, itu masih dihukumi seperti bayi. Tapi kalau terus susunya sudah 6 bulan ke atas, ya seperti dewasa, tetap najis dan tidak boleh diperas, tapi harus diguyur. Jadi kalau diperas nanti dilap pakai kanebo, terus diperas, dilap lagi. Kalau ini mau dilap kanebo, dilap kanebonya, diperas dulu air kencingnya atau kotorannya, baru disucikan kanebonya dengan air, baru ngelap lagi. Nah kadang ini kan yang nggak ngerti fikih, diperas terus dicelup dulu ke air baru diperas. Yang betul adalah dilap dulu, diperas najisnya, celupkan ke air baru diperas. Nah seharusnya air ini tidak dicelupkan ke air, tapi kanebonya diguyur air dari atas supaya ini najisnya juga ikut keluar, baru diperas, disiram lagi. Ini yang diajarkan oleh ulama ahli fikih bagaimana menghilangkan najis walaupun itu anak kecil. Kafa jaril ma'i, jadi cukup mengalirkan air. Jadi kerannya dialirkan, dibersihkan di keran, itu sudah cukup. Wa ikana, jika najis air, wajib izalatul
walaupun tidak apa-apa. Walayan huru, walaupun tidak apa-apa. Bau launin, aurihin, jadi tersisa warna dan baunya. Ya. Asura zawalihi, yang sulit dihilangkan. Ya. Nah, contoh di tembok ini kan ada air, nggak tahu ini air hujan atau airnya kelelawar. Saya bersihkan sampai bersih, sampai warnanya ini nggak bisa hilang. Nah, ini nggak apa-apa, warnanya ada tapi sudah dibersihkan luar biasa. Waktu ini saya pakai sabun juga nggak bisa hilang. Dzarra ala sahih. Jadi kalau masih tersisa menurut kaul yang sahih itu harus dibersihkan. Ini kalau kaul sahih ya, ini harus dicat ulang supaya ini tertutup. Ya sudah, saya ikut kaul yang asah saja. Selama sudah dibersihkan luar biasa, ini warna dan nggak bisa hilang, nggak apa-apa. Ya Allah a'lam bishawab. Wa yustaratu wurudul ma'i. Jadi disyaratkan mendatangi air tidak diperas fil asal, okay? Jadi tidak diperas. Wal adharu taharatu salati yang fasilu bila taghayyurin. Jadi air bekasnya cucian itu masih dihukumi suci bila dipisah. Ya, tapi sekarang kan mesin cuci nggak dipisah, langsung di situ air langsung di situ, ya itu yang keluar dari selang pembuangan air tak suci. Kalau orang dulu kan ini baknya untuk meredam, terus ketika diberi sabun dipindahkan ke bak yang lain, baru dikasih sabun. Ulama dulu kalau mengajarkan kan ini baju ditaruh di bak yang pertama, itu diucek-ucek dulu sampai kotorannya bersih, hilang bersih baunya, baru direndam yang kedua, itu air yang ada sabunnya. Baru sabun diucek-uceknya sampai bersih, barulah dipindahkan bak yang ketiga yang suci. Yang dimaksud yang suci ya yang kedua ketiga, yang pertama tadi tetap najis. Tapi zaman modern bayar pam mahal, ya langsung aja di situ. Sama sabun, sama ininya muter, baru terakhir itu disucikan. Nah, itu pun juga yang terakhir nggak dihukumi suci kalau yang caranya begitu. Yang caranya suci dulu itu ya seperti di saya ini, kakek moyang orang tua itu ada bak beberapa itu ternyata itu direndam dulu beberapa lama, terus baru diucek-ucek nggak sampai, pokoknya sampai najisnya hilang. Nah, barulah direndam yang kedua pakai sabun, baru yang ketiga bilas, dicuci bilas sudah. Yang bilasan ini terpisah ini suci. Oke, yang dimaksud dalam kitab ini yang seperti ini. Kalau seperti yang sekarang tukang laundry itu ya kan suci. Nah, kadang-kadang saya di hotel juga gitu. Beberapa bulan ini kan bergelut dengan tukang laundry. Saya melihat tukang laundry, nah ini caranya boyo suci. Kadang laundry nakalan dari hotel, cuma disemprot bahan kimia jadi putih lagi dan lagi. Nah, terus kalau benar apa? Ya itu Pak ada cairannya. Ternyata airnya muter itu nggak banyak. Air itu hanya syarat saja untuk menghilangkan bahan kimianya nempel. Wah, ini caranya. Kowe lek ngaji fikih nang aku lah gak kanggo gawe, ya. Bah kalau gini ya rugi Pak, cuman per kilonya sekian. Ya wes, kalau kamu seperti ini, mungkin tukang laundry yang lain juga sama seperti kamu. Biasanya kalau orang yang punya bisnis yang sama, itu otaknya ya sama. Ya wes aku lek turu hotel tak usah jatah, gak usah dewi ae, ya, karena dimungkinkan cara mencucinya seperti itu, karena motivasinya bisnis gak untung, maka caranya seperti itu. Nah, ini bisa dimungkinkan cairanmu ini juga najis kalau nggak dibersihkan dengan air. Jadi itu anduknya hotel kan kotoran, kadang-kadang pengunjung hotel kan ya nakalan. Kalau sudah mau check out, anduk yang dipakai mandi, dipakai bersih-bersih itu juga dipakai ngelap kakinya, sepatunya. Makanya saya lihat ibu ngedel kayak sing anu sepatu ya Pak, kadang sama petugas hotelnya pakai ngelap itu pantry-nya. Makanya langsung kalau kok iso kok semprot-semprot gini langsung hilang. Iya, disemprot langsung dibersihkan hilang. Langsung masuk ke mesin cucinya. Mana ya? Kalau airnya cuma segitu, itu hukum fikihnya belum dikatakan suci. Itu hanya bersih
bersih tapi tidak suci. Kalau di Islam dibutuhkan bersih juga dibutuhkan suci, ya. Itu namanya tohirun ghairu mutahhirin. Kemudian kan ada yang namanya, wah bekasnya ini bekasnya. Terus gimana yang namanya hotel kan ya harus gini kok. Dengan nongkrong sing turu di kamar hotel, terus dia berhubungan biologis entah itu sama istrinya sama suaminya wis terlepas dari itu, gimana membersihkannya ini? Yang ngeflek ya sudah dibersihkan itu, Pak. Wah, makin kesini saya tidur hotel makin apalagi kayak berarti nggak jaminan juga kalau hotelnya bintang. Kalau yang di bawahnya nakal begini ya nggak jaminan juga, kan begitu. Ya masa turu hotel tengok selimut DP kan ya nggak pantas. Bayarnya 1 juta sungi. Jadi wal adharu menurut kaul yang adhar toharatu salatin, jadi suci air bekas cucian yang terpisah. Ya seperti yang jelaskan tadi, ada beberapa bak itu dipisah. Waqad dhaharal makhalu, sebelum cuciannya dimasukkan itu kan baknya dibersihkan dulu, ya, baru itu diberikan air, maka itu masih suci. Walau najisun ma'un, ya seandainya terkena najis benda cair tetap suci. Ta'adzara tadhiruhu, maka tidak mungkin mensucikannya. Contoh begini, ya saya memperhatikan kalau kita nyembelih ayam, harusnya ayam itu dibersihkan dulu sampai bersih dari keran itu bersihkan, baru dicelup air panas. Nah, jangan dicelup air panas baru dibubuti baru dibersihkan. Nah, di sini saya cari, Mbak, ini kalau habis disembelih, oh coba celup si runung. Jadi itu dibersihkan dulu sampai bersih. Ini lehernya dibersihkan, semua dibersihkan, ya. Bulu-bulunya itu digoyang air, dibersihkan sampai bersih suci, baru nanti dimasukkan ke tempat yang ada air panasnya, baru diangkat, baru dibubuti kalau pengen bersih dan suci. Biar nanti kalau belum disucikan, belum diapa-apakan, dimasukkan ke dalam air panas, itu darahnya kan nggak tuntas, akhirnya masih di dalam antara kulit dan daging menggumpal, makanya menyisakan najis di tengah-tengah antara daging dan kulitnya, ya. Tapi bagaimana kalau beli di pasar? Ya, di pasar ya, yang kalau saya ditanya orang, terus Gus itu kan kalau di Lijo begitu, Gus itu berarti yang iya memang ciri, nggak bisa dihilangkan ciri itu bahwa kurang sempurna syariatnya dia merawat binatang yang untuk dikonsumsi manusia. Menurut usul fikih, sing penting gue mangan emang maca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Insyaallah dihukumi halal. Bagaimana nggak bisa sendiri? Nah begitu juga ya turuduh menjadi suci minyak dengan dibasuh. Kalau minyaknya belum dipakai apa-apa, kalau minyaknya sudah terpakai ya nggak suci. Sudah belum terpakai, ya ini dihukumi masih suci. Kalau sudah dipakai tidak dihukumi suci, tetap mensucikannya dengan air, nggak boleh hanya dilap saja. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Untuk membersihkan najis pipisnya anak kecil. Jadi kalau bayi laki-laki itu dihukumi tidak najis air kencingnya selama anak itu belum mengkonsumsi makanan minuman selain asinya orang tuanya. Kalau perempuan tetap dihukumi najis sebagaimana najisnya orang dewasa. Nah, kalau dia masih makannya hanya asi saja, kalau najis itu cukup dilap dengan kain, atau kalau sekarang ada kanebo ya dilap dengan kanebo sampai bersih, dilap 3 kali sudah suci. Kalau masih kecil, masih balita, itu perlakuannya agak berbeda memang. Tapi memang Allah memberikan hukum itu kalau laki-laki itu gak dianggap najis, walaupun mengenai sarungnya bayi itu tidak najis kan. Tidak dilap tidak apa-apa, itu dibiarkan kering saja tidak apa-apa kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan tetap dihukumi najis. Alasannya apa?
itu sudah nas dari sana, nasnya Allah di sana. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu itu tetap unsur kehati-hatiannya dikedepankan, itu tetap dikeringkan. Takutnya apa? Nanti nempel-nempel yang lain, ternyata benda yang lain membawa najis, nempel ke yang basah menjadi najis. Makanya kalau orang sekarang modern ya ada perlaknya, ada pampasnya itu ya, supaya yang tadinya tidak najis menghindari yang najis itu supaya tidak melekat jadi satu. Jadi situ walau najus sama ikut ma'an ya, bersamaan adanya najisnya. Saya sering melihat begini, ini ada anak bayi, saya sampaikan kepada kedua orang tuanya, mungkin ya karena manten anyar baru punya anak belum pengalaman. Mas, kalau anakmu laki-laki itu hukumnya nggak najis selama belum mengkonsumsi selain dari ASI. Lah ternyata di kota besar, di kota besar ibunya ini kerja, ternyata kan ada Gojek khusus yang mengantar air ASI-nya. Saya begini, kok bisa bertahan ya air ASI dari kantornya ke rumahnya yang dengan jarak sekian. Ternyata juga ada pengawetnya itu ASI-nya. Wah, lele gue sono pengawete, ya berarti ada campuran selain ASI, tetap hukumnya air kencingnya najis, walaupun itu laki-laki. Kalau dalam perjalanan sekian sampai sekian tidak berubah, itu nggak diberi apa-apa campuran pengawet, berarti tidak apa-apa, sama dengan dia langsung mengkonsumsi ASI-nya ibunya. Contohnya kan di Jakarta Pusat. Nah ini di Jakarta pinggiran, Gojek nganter ke rumah itu berapa lama? Nah maka yang menyebabkan bukan ASI-nya, tapi yang mengawetkan ASI itulah yang menyebabkan campuran. Kata-katanya kan selama tidak mengkonsumsi selain dari ASI. Jadi akhirnya hukum asalnya akhirnya yang tadinya tidak najis menjadi najis karena ada campuran selain ASI. Ternyata di rumah juga sudah dicampuri yang lain-lain supaya anaknya rasa ASI-nya itu masih segar. Ternyata juga termosnya khusus. Ya, di Jakarta sudah begitu. Terus saya tanya lagi, tukang ojeknya itu bawa botol ASI punyamu aja Pak, ada yang lain? Wah itu yang tidak tahu Pak. Nah kalau punyanya yang lain, takutnya ASImu ketukar sama ASInya yang lain. Akhirnya anak yang minum itu jadi saudara persesusuan. Kalau saudara sepersusuan tidak boleh dinikahi. Wah ini harus hati-hati ya, walaupun itu diserahkan ke orang profesional. Walaupun hanya sepele bawa susu. Wah ini tadi yang punya siapa, mungkin tulisannya hilang dan sebagainya. Akhirnya anakmu jadi sepersusuan dengan anaknya orang lain, akhirnya nggak boleh dinikahi. Nah ini, ya Pak, nanti saya ini Pak. Ya akhirnya kalau bisa ya sudah cari Gojek yang tidak membawa banyak barang, satu barang aja. Nah sekarang ya sampai segitunya manusia dan wanita karir, bapak karir itu. Kalau jarak tempatnya masih dekat mungkin bisa pulang, ya bisa mensusui dulu baru pulang, atau anaknya yang dibawa ke kantornya baru disusui baru dibawa pulang. Oke, jadi ini memang keadaan dunia makin canggih, maka hukum fikih pun harus berkembang. Kalau ulama fikihnya nggak cerdas nih melihat kondisi, nyah-nyoh aja. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha istiqamah dan karamah tafsiruna bi dzikri sholihin sa'adat wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa tanamilina wa la tadurruhum